Kuliah di sebuah hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, setelah kita panjatkan di awal kata puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Pagi yang turun ini, pada subuh yang turun ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih ada umur untuk merasakan sejuknya hawa pagi. Alhamdulillah. Kita juga tadi di waktu sahur terjaga ya. Ada yang bangun jam 2 mungkin. Ada juga yang bangun jam 3. Ya, ada yang teriak-teriak sahur. Sahur. Ada nggak yang teriak-teriak? Ada juga yang kadang-kadang sama Abi, sahur. Sahur. Ada. Sahur. Ada yang begitu. Ya, kalau nggak dikasih lucu-lucu pasti tidur. Ya, kebiasaan kan, biasanya mah rasa didongengin ya. Makanya Abi kasih yang rada-rada fresh gitu kan. Ya, fresh. Nah, ya Bu, Dek, ya fresh ya, fresh. Iya. Oh ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, salah lagi kok. Ya. Alhamdulillah, makanya yang penting pagi ini betul-betul nikmat gitu kita rasakan. Makanya begitu bangun, Abi ingatin lagi, begitu bangun kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana amanari wasaqona ahyana alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli. Nah, itu dia bacaannya saudara-saudara. Ternyata belum juga baca ya. Masya Allah. Itu siapa yang baca kayak tadi, maka sabda Rasulullah SAW, semua dosa-dosanya akan diampuni dan permohonannya akan dikabul. Kalau bacanya kayak tadi, cuman karena kita jarang baca itu, jadi ya kadang-kadang lama gitu permohonan dikabul. Nah, makanya bacalah ungkapan syukur tadi. Kita kan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena ada yang tidur tahu-tahu terus laju ke alam lain. Ya. Tahu-tahu bangun-bangun udah pindah alam. Tahu-tahu pas pindah alam itu sudah ada 2 malaikat yang di alam kubur yang menanyain kita. Pas bangun tahu-tahunya ada apa namanya? Sudah diseru oleh malaikat, Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Wah, kaget itu. Ini di mana ini? Saya di mana? Tiba-tiba mantra buka. Oh, sadar-sadar benar ini di alam kubur sudah ada mantra buka begitu. Ada 2 makhluk di dekat kita nanyain mantra buka. Ternyata makhluk itu buka topeng. Anak sendiri menyandai kita ya. Ternyata bukan di alam kubur, rupanya saudara-saudara. Nah, begitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita tidak pindah alam ya, masih ada di dunia. Berarti kita masih merantau di dunia ini. Kalau masih merantau di dunia, kita masih ada kesempatan untuk meraih perbekalan yang sebanyak-banyaknya untuk pulang nanti ke alam akhirat ya, ke kampung akhirat kita. Tuh, alhamdulillah. Lagi-lagi kami ngomong mati terus nih. Karena ingat sama Ardiansyah bin Asep Aduh ya Allah, ambil langsung yang imamin tuh ingat lagi jadinya, masya Allah. Masih gemeteran juga lutut kalau ingat ke situ. Nyebutkan nama sendiri ya. Senamo. Aduh, senamo ya. Ngeri juga itu, masya Allah. Ya bukan apa-apa. Kalau
mati menurut kaum muslimin, menurut ajaran kita ialah gerbang untuk menuju kehidupan yang selama-lamanya, dan di situ ada pengadilan. Ada pengadilan yang qadhi rabbul jalil, pengadilan Allah yang maha tinggi, yang maha jujur, yang maha bersih. Pengadilannya itu maha perkasa. Beda dengan pengadilan dunia. Pengadilan itu banyak di mana-mana, keadilan susah. Ya. Orang bicara keadilan, beloknya ke sama rata sama rasa. Kan repot. Coba sama rasa bagaimana? Segelas kopi, segelas air, segelas gula, gabung jadi satu. Kalau nggak pusing kan? Nah, jadi itulah keadilan versi dunia, itu versi komunis susah. Tapi kalau keadilan versi Allah Subhanahu wa taala adil, ya adil itu wal syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang namanya adil. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, mari kita betul-betul menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang kita lagi hidup di dunia, ayo kita adil di dunia ini. Adilnya bagaimana? Sekarang ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah, termasuk talabul ilmi ini, kuliah subuh. Ayo kita ikuti dengan sebagaimana mestinya. Salawat salam tersajikan selalu kepada baginda dan juga alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan segenap keluarga sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, guru-guru kita, warathul anbiya wal mursalin, sehingga sampai kepada kita semua sekeluarga besar yang senantiasa tunduk setiap waktu kepada ajaran beliau dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, kami juga mohon maaf ini. Sekali lagi mohon maaf tadi, jujur ya, kalau boleh jujur, ini hawanya emang agak beda subuh ini. Agak ngantuk sedikit, lupa itu kunut. Lupa impoh alias gila. Iya, namanya manusia. Aduh, alhamdulillah ya Allah, benar pas ingat udah sujud atau membangun lagi, nantinya orang bingung. Misalnya Allah lupa ya, bangun lagi, wah kacau, nanti orang bingung, tambah repot gitu ya. Jadi mohon maaf sementara semuanya ya, ini semua lah, minta maaf banyak-banyak karena tadi benar-benar asli lupa, bukan karena nggak mau pakai kunut, tapi emang lupanya gitu. Dan ya memang kalau boleh jujur, ketika kami masuk Palembang 4 tahun yang lalu, nah sejak itulah kalau kami berjamaah dengan orang-orang yang biasa berkunut, maka kami akan berkunut. Tapi kalau yang tidak biasa berkunut, maka kami tidak akan pakai. Dan itulah ajaran yang kami pakai, kami gunakan ketika waktu di Cimahi dulu, tidak berkunut awalnya. Nah, memang Islam ini indah sebetulnya. Kita dapat toleransi, dan kalau kita ngerti ilmu perbandingan mazhab, maka semua tidak ada yang salah. Yang berkunut, yang tidak, itu semuanya ada dasarnya. Yang salah lagi-lagi yang tidak sholat subuh, nah itu yang salah. Tidak sholat subuhnya itu yang repot. Sekali tidak sholat, itu qad khamsin alfasana, itu sungguh dia telah akan siap ada kontrakan di neraka. Kontrak di neraka itu di villa neraka 50.000 tahun. Itu kalau sekali tidak sholat subuh, ya sekali tidak sholat aja, kalau apapun ya, itu sekali tidak sholat itu 50.000 tahun. 50.000 tahunnya hitungan akhirat, bukan dunia. Kalau 50.000 tahun hitungan akhirat, satu hari di akhirat saja hitungannya 1000 tahun dunia. Satu hari, ya, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Aduh, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini 50.000 tahun hitungan akhirat. Nah, coba bagaimana nggak ngeri kita, ya. Nah, jadi yang paling utama laksanakan sholat. Sholat itu utama. Dan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, itu sholat rukun Islam yang kedua. Sholat wajib ya. Sholat lima waktu itu rukun Islam yang kedua. Jadi kalau orang Islam dia memang tidak sholat, nah maka dia sudah jelas runtuh keislamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddi. Barang siapa yang menegakkan tiang itu, maka dia menegakkan agamanya.
Wa man aqamaha faqad hadama din. Namun barang siapa yang meruntuhkan itu, tiang itu salat maksudnya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Bainana wa bainahu as-shalah, beda antara umat kami umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan umat selain kami adalah salat. Wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Dan barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja salat itu, dengan sengaja ditinggalkan, maka dia tergolong kafir. Ngeri ancamannya. Faqad kafara. Rasul yang ngomong ya, Rasul yang bersabda, bukan kata Abi ini. Jadi orang yang tidak sholat itu dia kafir, dia bukan Islam, ucapnya itu bahaya. 5:30 a.m. Sholat kafir dia. Orang kafir itu maksudnya hatinya tertutup dari Islam. Ya. Baterai habis lagi. Oke Bu, masih pada hidup? Alhamdulillah ya, kalau masih pada hadir. Lagi-lagi ini soalnya kuliah subuhnya balik pandar ini. Lagi aduh ya Allah. Kadang-kadang rasa berat itu Abi. Beratnya bukan apa-apa, bukannya nggak mau ngomong, bukannya tidak mau tausiah, karena sudah didoktrin dan didogma Abi oleh guru-guru Abi bahwa hidup itu harus senantiasa berada di dalam dakwah. Insya Allah Abi akan kuat, siap untuk berdakwah mau tiap hari bagaimana juga. Ya, selagi masih sehat, masih kuat, insya Allah bisa. Yang jadi permasalahan orangnya yang dengar, waduh, bosan ini kayaknya nih. Ya ambil lagi yang ngomong, ya Allah, apa nggak ada ustaz lain gitu ya? Yang ada kok si buta dari GBI terus ya, yang ngomong si buta dari GBI terus, ya Allah, ini kok gimana gitu ya? Bagaimana ini Bung Arif ini pinter nggak cari ustaz sebetulnya? Besok enggak, jangan besok, nanti malam. Nah itu, jadi emang enak sih, paling enak gitu kalau kita cuma dengar gitu ya, enak sekali itu kalau dengarnya sambil ngantuk, wah tambah mantap, rasa didongengin itu. Ini masya Allah ya, ujian. Orang kalau makin banyak bicara ibu ya, Pak, makin banyak ujian, ini dosanya juga makin banyak. Nah, jadi mudah-mudahan tidak banyak. Mudah-mudahan begitu wasitara, mudah-mudahan tidak banyak. Gitu. Sebab memang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Unzur maqala wa la tanzur man qala." Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya, memang kalaupun memang orangnya ini aja, ya kalau boleh diterapkan kepada pepatah, tiada rotan akar pun jadi lah ya. Ya mudah-mudahan aja dengan Abi sering muncul begini, ya anggaplah ini kalau tidak ada rotan ini akarnya, dan mudah-mudahan saja akar ini berguna dan bisa menguatkan tumbuhan-tumbuhan yang nanti akan tumbuh kemudian. Ya, yang paling ngeri itu kalau ada akarnya akar gigi. Nah itu jangan ya, bahaya kalau akar gigi, nanti nyinggungnya ke janggut lagi. Nah itu jemaah sekalian. Jadi kita di sini alhamdulillah walaupun ya yang bicaranya lagi-lagi Abi terus, tapi memang di sini alhamdulillah kalau boleh diibaratkan tuh orang masih hijau, anak muda masih hijau. Artinya memang betul-betul di sini perlu benar sama yang namanya mubalik, sama dai, sama ustaz ya, perlu sekali gitu. Karena kalau musola atau masjid lain, wah sudah oke lah ya, sudah banyak gitu mubalik ustaznya. Sampai-sampai satu sama lain seringkali benturan gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sini kan kita masih hijau, masih semangat belajar, dan juga Abi pun masih ya, saat ini sementara sendirian. Ya ditemani oleh sahib-sahib yang ada di sini aja. Jadi mudah-mudahan ini adalah menjadi cikal bakal generasi yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Ya, dan alhamdulillah Abi pun mengucapkan terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah sekalian. Semoga Allah balas kebaikan jamaah semuanya dengan pahala yang berlipat ganda ya. Amin. Kenapa? Karena
sudah meniru sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nirunya bagaimana? Menirunya itu ketika beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan Ummi Maktum radhiyallahu anha. Sahabat Ummi Maktum radhiyallahu anha ini adalah seorang yang sama seperti Abi Turunetra, dan dia adalah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sekali lagi termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga selain khalifah yang 4 tadi. Kan diantaranya ada Zubair bin Awam, ada Tolha, ada Ummi Maktum itu ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Jadi beliau Ummi Maktum ini termasuk 10 ahli surga. Sudah dijamin dengan kebutaan yang beliau miliki, maka beliau juga dijamin masuk surga. Itu kelas sahabat ya. Ummi Maktum ini kelas sahabat. Nah, sedangkan kita diakui sebagai umatnya belum tentu, karena salawatnya kurang, belum banyak. Kemudian ulama pun bukan, ustadz pun bukan ya. Apalagi sahabat bukan. Surga, apakah ada jaminan kita ke surga? Ya kita mencoba bilang amin insyaallah, mencoba bilang begitu kan? Tapi belum tentu pada intinya. Apa iya kita akan masuk surga? Kan begitu. Sehingga ada syair yang sampai keluar ya dari karyanya siapa itu? Abu Nawas. Karya Abu Nawas ada syair yang keluar gini. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Kan itu, faham li taubatan wa ghafir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Ya enggak? Ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahimi faham li taubatan wa ghafir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Kalau di kampung-kampung suka begitu ada syairnya tuh. Kalau di Jawa Barat terutama begitu syairnya. Ya. Kalau diartikan, wahai Tuhan, Ilahi, Tuhanku, ya Allah, aku ini bukan ahli firdaus, ahli surga. Ya, karena kita ragu ya. Apa iya saya jadi ahli surga? Ragu kita. Apakah kita yang hina-hina yang penuh kotoran ini layak menapaki surga Allah yang mulia, surga yang Allah tinggikan, Allah muliakan, Allah sediakan untuk orang-orang beriman bertakwa yang sedikit kesalahannya? Lah kita kebanyakan salah. Apa iya gitu? Aku ini bukan ahli surga firdaus. Ilahi yasul firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi aku juga tidak akan kuat ya Allah untuk mengalami siksaan deraan api neraka. Tidak kuat ya Allah, tidak kuat. Jadi takut. Mau di surga gak pantas, tapi mau ke neraka takut. Mau gak secelupan Bu? Secelup aja sebentar di neraka, langsung angkat lagi. Mau coba? Na'udzubillah min dzalik. Lihat neraka dari kejauhan, dengar gelagarnya, cium baunya udah bikin pingsan dari jauh. Ya, apalagi kalau masuk. Nggak apa-apa deh. Itu ada Nikita Mirzani. Nggak apa-apa deh itu diam di neraka, banyak artis, enak kok. Iya banyak artis, tapi gosong semuanya, hangus semuanya artis itu. Waduh ya Allah, benar-benar berani nantang kepada Tuhan itu. Beraninya nyelup sebentar aja nggak mau kita. Ya, nyelup sebentar aja. Oh mau cari ini, mau cari api karena mau ngerokok sebentar ke neraka, kan nggak mau juga. Ya toh, nggak mau juga di surga nggak ada api. Ya, semuanya itu kan apa bahan-bahan yang menyejukkan. Itu kalau di surga. Nah, jadi jemaah sekalian, kita ragu sekali lagi, masih ragu. Saya nggak kuat ya Allah kalau dia di neraka. Faham li taubata wa fir dzunubi, maka ya Allah ampunkan dosa-dosaku semuanya ini, ampunkan ya Allah.
karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Kita mohon ampun terus kepada Allah. Takut kita astagfirullahaladzim, takut kita kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Istighfar itu penyelesaian masalah selain sholawat. Ya, istighfar itu penyelesaian masalah loh, Pak. Penyelesaian masalah. Imam Hasan Al-Bisri pernah dijadikan ini ya tempat pertanyaan orang-orang. Ya Imam, saya punya keluarga bermasalah anu. Jawaban Imam itu lagi-lagi istighfar. Ya Imam, di kampung saya tidak ada hujan. Jawabannya istighfar. Ya Imam, saya kekurangan uang. Jawabannya istighfar. Kenapa kok istighfar terus? Ya karena istighfar itu pengukur dosa. Minimal istighfar itu apa? Bagaimana? Astagfirullahaladzim minimal. Atau Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Itu kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, bukan cuma sekedar enak lagunya doang. Artinya ini loh, sampai ke hati loh. Kita ngomong astagfirullah, mohon ampun ya Allah. Rabbal baraya, kepada Tuhan yang maha segala-galanya lah begitu ya. Terus astagfirullah, mohon ampun kepada Engkau ya Allah, minal khataya, dari segala macam kesalahan. Sudah kita begitu atau belum? Sekalinya nangis kita ingat utang, nangis. Atau nangis kita ingat suami selingkuh, suami dekat sama pelakor. Aduh ya Allah, nangisnya kok kepada masalah-masalah pribadi terus. Istighfari diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dosamu sendiri sebelum kamu menghitung dosa orang lain. Paling jago kita kalau menghitung dosa orang lain, menghisab orang lain. Seperti halnya pepatah juga menyatakan, apa namanya itu? Gajah di seberang lautan atau pulau di seberang lautan kelihatan, tapi kotoran mata kita, tai mata kita, belek kita tidak kelihatan oleh kita. Padahal kita punya salah banyak, sekali banyak salah kita. Wah, Ustaz Anu dia begini kelakuannya nggak benar gini. Padahal ternyata dosa-dosa yang ngomongin itu jauh lebih banyak daripada Ustaz yang diomongin. Itu banyak yang suka kayak gitu. Kadang-kadang hanya demi untuk lepas dari si Ustaz ini, saya nggak mau lagi ngaji sama Ustaz ini, kita fitnah lah. Dia pergaulan bebas lah, cabul lah, segala macam, kita fitnah habis-habisan. Akhirnya pengajian bubar. Itu Abi alami sendiri, ya, dialami sendiri. Dan ternyata orang-orang yang seperti itu dia tidak sadar bahwa dia lebih mundur langkahnya daripada kita yang sudah maju. Itu apa namanya, kerugian pertama. Kerugian yang kedua, orang yang suka ngomongin orang lain itu, dosa-dosa si orang yang diomongin itu akan jatuh kepada yang membicarakan. Kerugian kedua. Kerugian yang ketiga, orang yang suka ngomongin orang lain, pahala yang membicarakan ini disedot sama yang dibicarakan. Tapi dibicarakan sama orang-orang misalnya. Nah, pahala orang-orang itu jatuh semua, dilimpahkan oleh Allah kepada Abi. Kayak begitu. Jadi rugi serugi-ruginya. Tambah satu lagi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kamu senang tidak, kata Allah, firman Allah, makan daging bangkai saudaramu yang sudah mati, ya pasti jijik kita. Artinya orang yang makan daging bangkai itu pahala bagi orang-orang yang membicarakan aib orang lain. Itu makan daging bangkai. Sumanto, kebanyakan orang itu pada jadi sumanto, gitu kan? Kenapa? Karena dia nggak sadar dia lagi makan daging bangkai saudaranya. Ya, makan daging bangkai saudara. Kan kita kan tidak mau makan daging bangkai
bangkai saudara kita, bangkai manusia, bangkai kambing, apa itu tidak mau. Tapi kebanyakan dari kita ini suka makan daging bangkai. Pahalanya, ganjarannya seperti itu, nilainya seperti itu. Cuma kita tidak pada sadar, paling enak ngomelin orang, paling enak bikin komen. Tapi di komenin kita tidak mau, dikasih masukan tidak mau. Cuman kalau ngomelin orang, wah itu gak benar tuh gini, wah macam-macam. Wah itu sholat sumbangan terus, gimana ini? Arif ini nagih terus, minta terus, gimana ini? Wah habis-habisan diomongin. 5:45 a.m. Giliran dia dikasih masukan, gak mau terima. Misal, di sini mah insya Allah orangnya soleh-solehah semuanya. Tidak ada yang begitulah di sini mah ya. Insya Allah. Tapi bicara jauh di daerah antah berantah jauh. Jauh banyak di sini mah ya nggak beda. Nah itulah jemaah sekalian. Nah jadi kita masya Allah sekali lagi hitung diri kita, hitung dosa kita. Ini Ramadan ini. Kan bulan Ramadan ini kan bulan disebutnya di antara sebutan Ramadan itu kan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ya, Ramadan ini bulan ampunan. Makanya ujung-ujungnya itu kan kita nanti ada Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Lebaran. Ya, betul sekali, saudara-saudara. David tahu ini ada Lebaran. Apa Idul Fitri? Lebaran. Iya betul. Oh ya benar. Ya. Dan ingatnya kalau sudah Lebaran pasti dapat THR, ada bonus, bagi-bagi uang, dikejar-kejar tuh. Jam sekian, wah ini rumahnya Om Arif, dapat kasih. Nanti sebentar lagi, wah kita ke rumahnya Om Hendra. Hendra Aceh gimana? Hendra Aceh? Gimana sih Hendra Aceh? Ya, kayaknya gara-gara kemalaman semalam kali. Atau belum mandi. Nah, itu. Jadi emang ngider kan kebiasaan anak-anak